兄は弟の手本なんだ。忘れたと思っていた力は自身の魔物だった。いつだ。 Di akhir season 2 kemarin, kita melihat para petinggi yang menugaskan Yuta Okkotsu untuk membunuh Yuji. Yuta yang mendengar perintah itu langsung menegaskan jika dirinya setuju untuk membunuh Yuji. Tidak peduli Yuji adalah murid yang dilindungi oleh Gojo Satoru. Dan pada episode kali ini dibuka dengan memperlihatkan kediaman klan Zenin. Lalu di sini kita diperkenalkan 3 anggota klan Zenin yang merupakan penyihir Jujutsu tingkat pertama, di mana ada Naoya. Dia merupakan anak dari Nobito yang paling bisa diandalkan. Lalu ada Jinichi. Dia merupakan keponakan Nobito sekaligus saudara Toji. Dan yang terakhir ada Ogi. Dia adalah adik Nobito dan merupakan ayah dari Maki dan Mai. Dan tujuan mereka melakukan pertemuan tidak lain untuk membahas siapa calon pewaris selanjutnya. Karena seperti yang kita tahu, sang pemimpin ke-26 yaitu Nobito saat ini tengah sekarat akibat pertempuran di Shibuya. Naoya yang merasa dirinya adalah calon yang paling pantas, kemudian merendahkan mereka mengatakan jika mereka berdua dan semua kakaknya adalah pecundang dan dirinya adalah orang yang paling layak untuk menjadi sang pemimpin selanjutnya. Jinichi dan Ogi yang mendengar hinaan itu tentu menjadi sangat marah dan langsung menyerang Naoya. Namun di saat mereka menyerang Naoya, terlihat serangan mereka yang bisa dihindari dengan santai oleh Naoya. Dan di saat situasi yang semakin memanas itu, untungnya mereka berhenti menyadari sang pembawa wasiat bernama Pudate sudah datang. Purudate yang memasuki ruangan itu kemudian menyampaikan jika sang pemimpin sudah meninggal dan tujuannya datang ke sini membacakan wasiat sang pemimpin. Lalu Purudate pun membacakan isi surat wasiatnya. Kepala ke-27 klan Zenin akan diturunkan kepada Naoya. Naoya akan mewarisi semua aset termasuk alat kutukan yang disimpan di SMA Jujutsu. Dia akan mengambil alih semua tugas setelah dia mendapatkan salah satu persetujuan dari Ogi maupun Jinichi. Tapi ada satu pengecualian. Jika Gojo Satoru telah tewas ataupun disegel, bahkan kehilangan kewarasannya, maka persetujuan dengan Toji Fushiguro akan diprioritaskan, yaitu menerima kembali Megumi ke dalam klan Zenin. Sekaligus ia akan menjadi sang pemimpin ke-27. Naoya yang mendengar hal itu seketika terlihat tidak terima, karena menurutnya satu-satunya orang yang pantas menjadi pemimpin keluarga klan Zenin adalah dirinya, bukan Megumi yang sudah lama meninggalkan keluarga klan Zenin. Lalu mengetahui Megumi kini tengah mencari Yuji, ia kemudian berniat akan membunuh mereka berdua. Karena dengan membunuh mereka berdua, dia akan mendapatkan 2 keuntungan. Pertama, dia akan menjadi pemimpin klan Zenin selamanya jika membunuh Megumi. Dan dengan dia membunuh Yuji Itadori, dia akan mendapatkan seluruh perhatian petinggi Jujutsu. Sementara di tempat lain, terlihat Yuji yang tengah bersembunyi bersama dengan Choso. Choso yang melihat luka Yuji sudah pulih berkat kekuatan Sukuna, kemudian mengatakan, "Yuji, tak usah pedulikan aku. Kau boleh kembali ke SMA Jujutsu." Yuji yang mendengar itu menanggapi, "Aku tidak khawatir denganmu. Masalahnya aku sangat ragu untuk kembali. Aku sudah membunuh terlalu banyak orang. Tapi di sisi lain, aku ingin kembali karena tahu Sukuna tengah merencanakan sesuatu kepada Megumi." Choso yang bertindak layaknya seorang kakak kemudian menasehatinya mengatakan jika semua pembunuhan yang dilakukan oleh Yuji selama ini itu bukanlah kesalahannya, melainkan itu adalah perbuatan Sukuna. Yuji yang mendengar itu terlihat mulai sedikit lebih tenang dan kemudian mengajak Choso untuk kembali memusnahkan roh terkutuk sebanyak mungkin. Lalu setelah itu terlihat mereka yang begitu sangat kompak memusnahkan roh terkutuk. Dan entah sengaja atau tidak, Yuji menunjukkan peningkatan kekuatan yang begitu sangat pesat. Choso yang menyadari hal itu kemudian bergumam mengatakan, "Luar biasa, dia semakin menjadi lebih kuat dibandingkan pertama kali kami bertarung. Sekarang dia lebih ahli. Dia bisa dengan mudah mengendalikan energi kutukannya. Ditambah lagi kekuatan fisiknya menjadi lebih besar."
Lalu di saat mereka tengah mengobrol, mereka dikejutkan dengan kedatangan Naoya yang menanyakan, apakah Megumi tidak ada di sini. Mereka yang menyadari Naoya datang ke sini mempunyai tujuan lain, langsung bersiaga untuk bertarung. Naoya yang melihat itu kembali menanyakan, apakah mereka tidak berniat untuk kabur. Yuji yang kebingungan menanggapi, kenapa mereka harus kabur. Naoya pun menjelaskan, jika Yuji akan dieksekusi, karena sekarang Gojo Satoru tidak bisa menjamin keselamatannya. Lalu menyadari Megumi belum datang, ia kemudian berniat menggunakan Yuji untuk memancing Megumi. Ia yang kemudian melesat sangat cepat ke hadapan mereka, terlihat langsung menghantam wajah Yuji. Choso yang melihat itu langsung membantu Yuji dengan menyerang Naoya. Namun di sini kita diperlihatkan betapa cepatnya Naoya, di mana ia sanggup menghindari serangan Choso dan Yuji sekaligus. Tapi di saat mereka akan mulai bertarung dengan serius, tiba-tiba mereka merasakan energi kutukan yang begitu mengerikan. Saking besarnya energi itu, Yuji langsung bergumam mengatakan, apa ini Gojo Sensei? Ah, bukan. Ini sesuatu yang jauh lebih buruk. Dan ternyata energi itu berasal dari Yuta yang tengah menatap mereka dari atas gedung. Yuji yang baru pertama kali bertemu dengan Yuta kemudian menanyakan, siapa kok ini? Choso menanggapi, siapapun orang ini, dia sudah jelas sangatlah berbahaya. Yuta yang sambil menarik pedangnya kemudian meloncat sampai menghancurkan tembok jembatan. Mereka yang melihat itu tentu menjadi sangat terkejut. Dan di saat Yuta menghampiri mereka menanyakan siapa yang bernama Yuji Itadori, Naoya segera mengangkat tangan mengatakan, tunggu, aku di pihakmu. Kau Yuta Okotsu bukan? Yuji yang mendengar itu langsung teringat jika orang ini yang pernah diceritakan Megumi. Dia adalah penyihir spesial tingkat tinggi, sama seperti Gojo Sensei. Sementara Yuta yang mendengar pertanyaan Naoya sebelumnya kemudian menjawab, benar, dan kau siapa? Naoya menanggapi, namaku Naoya Zenin. Aku sepupu dari Maki, sama sepertimu. Aku juga diperintahkan untuk membunuh Yuji Itadori. Tapi jangan cemas, aku tidak akan menghalangimu. Sedangkan Choso yang menyadari Yuji dalam bahaya kemudian berbisik mengatakan, ayo kita lari sekarang. Si rambut emas itu adalah tipe kecepatan. Dia memakai semacam trik dengan teknik kutukannya. Dia pasti bisa mengejar kita dengan mudah. Karena itu aku yang akan menahannya. Kau cobalah untuk lari dari pria berambut hitam itu. Aku bisa merasakannya. Dia berada di level yang sama seperti Gojo Satoru. Kau akan mati jika mencoba melawannya. Jadi lebih baik kau kabur saja. Kita akan bertemu lagi di tempat yang kemarin. Naoya yang juga tengah berdiskusi dengan Yuta kemudian menanyakan, setelah Yuta nantinya membunuh Yuji, bisakah Yuta merahasiakan kematian Yuji sebentar saja? Karena dirinya ingin memancing Megumi dengan Yuji. Yuta yang mendengar itu menjawab, baiklah, akan kuserahkan yang satunya padamu. Dan setelah membuat kesepakatan, pertarungan pun langsung pecah. Terlihat Yuta langsung melesat mengejar Yuji. Choso yang berniat menyerang Yuji menggunakan teknik kutukannya langsung digagalkan oleh Naoya. Dan terlihat Yuta yang terus mengejar Yuji. Sedangkan Choso yang kembali berniat mengeluarkan teknik darah kutukannya lagi-lagi digagalkan oleh Naoya dan langsung menghantam kepala Choso. Naoya menjelaskan, aku tadi sudah melihatnya. Kau itu pengguna teknik kutukan darah, bukan? Aku tidak tahu bagaimana kau bisa memiliki teknik kutukan itu. Tapi selain jurus piercing bloodmu itu, tidak ada yang perlu kutakutkan. Terlebih lagi kau memerlukan banyak waktu menyiapkan jurusmu. Kau sudah tahu jawabannya, bukan? Skakmat, kau kini benar-benar akan mati. Namun Choso yang mendengar itu langsung menatap tajam mengatakan, kau sudah melukai adik kecilku. Kau kira kau bisa pulang dengan selamat. Sementara di sisi lain, Yuji yang terus dikejar oleh Yuta terlihat memanfaatkan sebuah mobil menghindari tebasan dari Yuta.
Yuta yang terkejut melihat kelincahan Yuji mengatakan, "Aku sangat yakin tadi aku menebasnya. Kau itu seperti Maki." Dan di saat dirinya tengah bergumam, Yuji kemudian meninju mobil itu ke arah Yuta. Ia yang merasa ini adalah kesempatannya untuk kabur, segera berlari ke arah gedung. Namun tepat setelah itu, terlihat Yuta yang ternyata bisa menendang mobil itu ke hadapan Yuji. Yuji yang terkejut dengan itu, kemudian dijelaskan oleh Yuta. Meskipun fisiknya terlihat lemah, tapi dia mempunyai cadangan energi terkutuk yang sangat besar. Bahkan lebih besar dari Gojo Satoru. Tapi bedanya, Gojo memiliki Six Eyes, sehingga Gojo tetaplah yang terkuat. Dan setelah menjelaskan hal itu, terlihat Yuta yang kembali menerjang Yuji. Yuji yang terdesak melihat semua tebasan Yuta dipenuhi energi terkutuk, kemudian bergumam mengatakan, tebasannya minim celah. Ini bukan soal bisa diprediksi atau tidak, tapi semua serangannya bisa berakibat fatal jika aku sampai kena. Namun di saat dia berpikir dirinya akan berakhir, ia kemudian teringat perkataan Nanami yang mengatakan, "Aku serahkan sisanya padamu." Yuji yang mengingat hal itu seketika kembali fokus mengatakan, "Maaf, tapi aku tidak boleh mati dulu." Dan terlihat Yuji yang terus menghindari semua tebasan Yuta. Ia yang tidak sengaja melihat sebuah pisau di dalam mobil, kemudian menerjang memasuki mobil itu. Dan ketika Yuta akan menebas Yuji lagi, Yuji langsung menangkisnya menggunakan pisau itu. Yuta yang menyadari Yuji pasti mengambil pisau itu dari mobil sebelumnya, terlihat masih santai mengatakan, "Kalau bukan senjata kutukan, tidak ada yang perlu ditakutkan." Sedangkan Yuji yang teringat dengan ajaran Gojo Sensei, kemudian melapisi pisau itu menggunakan energi kutukannya. Dan terlihat dirinya yang kembali bisa menangkis tebasan dari Yuta. Tapi Yuta yang melihat Yuji hanya fokus pada pedangnya, kemudian berbisik mengatakan, "Kau hanya fokus pada pedangku." Dan terlihat Yuta yang kemudian menendang perut Yuji. Dan di saat Yuji tengah menahan rasa sakit akibat tendangan dari Yuta, Yuta dengan gesitnya langsung melompat untuk menebasnya. Yuji yang tidak siap dengan itu terlihat mencoba menangkisnya. Namun terlihat di sini pisaunya langsung patah, sehingga membuat tubuhnya bisa ditebas oleh Yuta. Tapi Yuji yang melihat pedang milik Yuta juga tertancap di tanah. Ia kemudian menahan pedang itu dengan kakinya dan langsung menendangnya hingga patah. Yuta yang terdorong dan melihat pedangnya sudah patah, kemudian bergumam mengatakan, "Pedangku sampai patah." Ya, tentu saja. Dia juga merupakan murid Gojo Sensei. Kau tidak mudah dihadapi. Dan tiba-tiba terlihat sebuah makhluk besar memegang kepala Yuji. Yuji yang merasakan kehadiran sosok yang begitu mengerikan, seketika merinding ketakutan. Yuta yang memanggil makhluk itu dengan nama Rita, kemudian menyuruhnya untuk terus menahan Yuji. Yuji yang tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian didekati oleh Yuta, dan langsung menusuk dada Yuji sambil meminta maaf. Sukuna yang sempat terkejut melihat itu, kemudian tersenyum seakan menantikan sesuatu. Sementara di sisi lain, Choso yang masih bertarung dengan Naoya terlihat terpojok oleh serangan dan kecepatan dari Naoya. Ia yang selalu dihentikan saat dia mengeluarkan teknik kutukannya mulai memikirkan apa yang harus ia lakukan. Sementara Naoya yang melihat Choso belum tumbang kemudian menanyakan, "Sebenarnya apa kau ini?" Choso menjawab, "Aku adalah kakak tertua dari 10 bersaudara." Dan tiba-tiba Choso mengaktifkan Flowing Red Skull. Dia mengubah tanda di wajahnya dengan yang baru. Naoya yang masih kebingungan melihat ketahanan tubuh Choso, kemudian berpindah sekejap mata ke hadapan Choso untuk melayangkan tendangannya. Namun dengan teknik Red Skull yang dia fokuskan kepada otot matanya, Choso bisa sedikit melihat kecepatan dari Naoya. Tapi Naoya yang sudah mengantisipasi hal itu, kemudian menghindari serangan balik Choso dan langsung menusuk perut Choso menggunakan belati yang dia sembunyikan. Naoya yang menganggap Choso sebentar lagi akan mati, kembali tertawa meremehkannya. Namun tepat setelah itu, dirinya terkejut melihat Choso mengeluarkan begitu banyak darah dari lukanya.
Ia yang sambil menjauhi darah Choso mengatakan, "Apa kau bercanda? Bagaimana dia bisa masih hidup setelah mengeluarkan darah sebanyak ini?" Lalu di sini kita dijelaskan mengenai keturunan rahim terkutuk. Mereka mempunyai ketahanan fisik yang spesial. Mereka bisa mengubah energi kutukan menjadi darah. Dan mereka tidak akan pernah mati meskipun kehabisan darah. Mereka hanya bisa mati jika kehilangan energi kutukan. Sementara Naoya yang melihat Choso membangun sebuah dinding menggunakan darahnya mulai terlihat panik mengatakan, "Sial, dia menjaga jarak dariku. Aku tidak bisa lagi melihatnya karena darahnya sebanyak ini." Dan benar saja, di saat dirinya terus menghindari darah itu, terlihat Choso yang sudah menunggu di sampingnya dan langsung menembakkan piercing blood ke arahnya. Ia yang masih sempat menghindari serangan itu terlihat nyaris kena dan bergumam mengatakan, "Sial, ini berbahaya. Aku tidak boleh kena darahnya sedikit pun." Namun yang dia tidak tahu, ternyata dirinya sudah masuk perangkap Choso. Dia yang terus menghindari serangan Choso ternyata malah terkena dinding darah milik Choso. Ia yang merasakan kakinya terasa berat, kemudian dihampiri oleh Choso mengatakan, "Kau tahu apa jawabannya kan? Skakmat." Namun Naoya yang masih pede dengan teknik kutukannya dengan angkuhnya menegaskan, "Mari kita lihat siapa yang akan menang." Dan terlihat dirinya yang kemudian melesat ke arah Choso. Choso yang melihat itu kemudian melepaskan tembakan pamungkasnya. Ini adalah teknik kutukan yang aku sempurnakan selama 150 tahun, Supernova. Dan terlihat tembakan bola darah itu meledak menjadi puluhan peluru kecil mengenai Naoya. Tapi di saat Choso sudah menang, tiba-tiba muncul Yuka dari belakang sambil menyeret mayat Yuji. Choso yang tidak sempat menghindari pukulan Yuka kemudian langsung pingsan akibat pukulan telak di wajahnya. Lalu melihat keadaan dari Naoya, Yuka menghampirinya mengatakan, "Kau terlihat menyedihkan, Naoya-san." Naoya yang awalnya bersikap sok kuat, kini terlihat memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Ia yang menyadari dirinya sebentar lagi akan mati, mulai terlihat panik mengatakan, "Apa ini racun?" "Tidak, ini bukan racun. Tubuhku seakan menolak darahnya karena dia bukanlah manusia." Benar, yang kulawan bukanlah manusia. Manusia tidak mungkin bisa mengeluarkan darah sebanyak itu. Yuta yang juga menyadari Naoya sebentar lagi akan mati, kemudian mengatakan, "Apa kau mau aku sembuhkan? Teknik kutukan pembaliku ini bisa menyembuhkan orang lain. Tapi sebagai gantinya, tolong katakan kepada para petinggi kalau Yuji Itadori sudah mati." Dan episode kali ini pun berakhir. Sedikit info buat kalian, ini adalah channel baru Otaku Normal. Buat kalian yang nanyain kemana channel utama, aku sengaja privasiin karena sudah terkena 2 pelanggaran. Jadi untuk sementara, kalian subscribe ulang channel ini karena aku akan upload di channel ini dulu. Oke, terima kasih. Dah.